Sahabat belajar, kembali lagi di video pembelajaran sosiologi. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat luar biasa, yaitu peran lembaga sosial dalam kehidupan bermasyarakat, yang dimana kita akan menambah wawasan baru dan juga pengalaman yang luar biasa dalam lembaga sosial. Mari kita bahas berikut ini. Tujuan pembelajaran dari mata pelajaran ini adalah yang pertama, siswa mampu mengidentifikasi lembaga sosial yang ada dalam masyarakat. Yang kedua, siswa mampu menganalisis peran lembaga sosial dalam memelihara nilai-nilai sosial. Mari kita bahas pengertian dari lembaga sosial. Lembaga sosial menurut Peter L. Berger merupakan salah satu prosedur yang dapat menyebabkan perbuatan manusia ditekan oleh pola-pola tertentu dan diperiksa untuk bergerak pada jalan yang dianggap sesuai dengan keinginan masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa lembaga sosial bisa memiliki dampak perubahan pada masyarakat. Setelah kita memahami pengertian tentang lembaga sosial, mari kita lihat peran utama yang ada di lembaga sosial. Peran utama yaitu yang pertama, lembaga sosial berfungsi sebagai penyedia pedoman dalam bersikap. Kedua, lembaga sosial menjaga keutuhan dalam masyarakat. Ketiga, lembaga sosial membangun sistem pengendalian sosial. Setelah kita membahas peran utama yang ada di lembaga sosial, mari kita bahas 6 jenis lembaga sosial. Yang pertama, lembaga agama. Yang kedua, lembaga politik. Yang ketiga, lembaga budaya. Yang keempat, lembaga ekonomi. Yang kelima, lembaga keluarga. Yang keenam, lembaga pendidikan. Materi sudah kita bahas. Untuk memahami materi yang lebih mendalam, mari kita memasuki studi kasus berikut ini. Pemirsa, salah satu sekolah di Pasuruan bukan hanya menjadi sebuah tempat belajar, melainkan menjadi sebuah sarana inklusi dan juga keberagaman. Kami akan mengajak teman-teman menyelami lebih dalam kisah luar biasa dari program inklusif di sekolah. Bagaimana sebuah lembaga pendidikan ini berhasil menciptakan sebuah lingkungan yang tidak hanya mendidik, tetapi juga membuka peluang bagi setiap siswa tanpa terkecuali. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Pemirsa, dari penjelasan Bapak Ibu narasumber, dengan penuh dedikasi SMAN 1 Kejayaan sebagai sekolah yang menerapkan program inklusif, ikut berperan dalam menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Dengan terus berjuang menciptakan lingkungan belajar yang aman dan terbuka bagi semua siswa tanpa memandang perbedaan. Selain itu, menurut Bapak Ibu narasumber, SMAN 1 Kejayaan memastikan kredibilitas informasi dengan berhati-hati memilih sumber dari buku, jurnal ilmiah, dan ahli terpercaya, serta mengimbangi teori dengan observasi langsung tentang nilai-nilai inklusif dalam keseharian sekolah. Tak hanya itu saja, SMAN 1 Kejayaan juga merancang strategi dan program pembinaan serta rencana pembelajaran khusus yang disusun bersama untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan membangun hubungan positif antara semua pihak. Ya, di SMA Kejayaan ini menerima siswa inklusi sejak tahun 2015-an. Jadi lewat PPDB kita mencoba menjaring anak-anak itu. Ada yang inklusif, kalau fisik kan bisa dilihat, ya.
Kalau yang dia tunagrahita bisa dilihat. Tapi ada beberapa inklusi juga kita temukan di SMA negeri ini. Ada yang disabilitas sosial, anak yang kurang bisa menjaga emosinya, jadi disebut temperamen. Ada juga yang hiperaktif, jadi di kelas itu dia moving aja nggak bisa duduk. Jadi kalau nulis pun dia kadang berdiri. Dalam upaya menjaga fungsi utama sebagai lembaga pendidikan, SMAN 1 Kejayan merumuskan dan menerapkan kebijakan dengan melibatkan semua pihak terkait, termasuk siswa, guru, dan orang tua. Keputusan-keputusan ini bukan hanya mempengaruhi siswa, tapi juga menciptakan dampak positif yang dirasakan oleh seluruh masyarakat sekolah. Lebih dari itu, SMAN 1 Kejayan tidak hanya menjadi lembaga pendidikan, mereka menjadi agen perubahan dengan strategi dan taktik yang menyeluruh. Program inklusif ini tidak hanya menciptakan keteraturan sosial di sekolah, tetapi juga berdampak positif di masyarakat. Dengan melibatkan pihak luar, sekolah ini berhasil meningkatkan pemahaman tentang inklusivitas dan mendukung tujuan inklusifnya. Setiap anak itu istimewa. Setiap anak punya kecerdasan, punya kesempatan untuk mereka sukses di bidangnya masing-masing. Dan yang lainnya, teman-teman yang normal harus mengerti bahwa tidak hanya kita yang normal, tapi ada saudara-saudara kita yang membutuhkan dukungan kita, memberikan kesempatan, kita memberikan kesempatan kepada mereka untuk berkarya dan untuk sukses di dunia. Para sahabat belajar yang sangat luar biasa, setelah kita menyimak pemaparan dari kasus tersebut, silahkan untuk mengisi lembar kerja yang telah disediakan. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Hai sahabat belajar, akhirnya kita telah di penghujung acara. Kita sudah membahas yang pertama, tujuan pembelajaran. Kedua, jenis-jenis lembaga sosial, peran utama lembaga sosial, dan juga pengertian lembaga sosial. Yang paling penting adalah kita sudah mencermati studi kasus yang ada. Semua ini membuktikan betapa pentingnya lembaga sosial di kehidupan bermasyarakat. Terima kasih. Selamat belajar, sahabat belajar.